Alhamdulillahi Rabbil Alamin. bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, melarang berbuat buruk, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Saudara pemirsa, Inting yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Iman dan Bapak Maulana Huda. Namun masih ada waktu sekitar 5-7 menit lagi saya sampaikan sebelum kita nanti konekkan ke Zoom Jadi perlu kita ketahui bahwa pelatihan hari ini insya Allah akan kita laksanakan di dalam 1 bulan ini 2 kali. Itu perlu diperhatikan oleh kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para udang yang hadir pada kesempatan ini. Ini merupakan satu karunia besar untuk kita. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tadi di dalam ayat Al-Quran disampaikan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kalian ini orang-orang atau suatu umat, satu golongan yang menyeru kepada kebaikan. Nah, tabligh ataupun dakwah ilallah ini adalah peran pekerjaan ataupun amalan untuk menyeru kepada kebaikan, artinya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum tentu semua orang mendapatkan karunia seperti ini. Ini kita ini menjadi orang-orang yang pilihan. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Sebaik-baik di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wa amilus sholihat dan beramal soleh. Nah, jadi dakwah ilallah atau bertabligh ini adalah pekerjaan yang paling baik untuk kita. Jadi sekali lagi kita harus bangga, kita harus bersyukur bisa menjadi seorang dai, menjadi seorang daiyah dalam jemaat ini, karena ini adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Nah, sebagai rasa bentuk bangga dan syukur itu, maka kita harus berusaha menjalankan seperti yang sudah kita janjikan bahwa kita akan bertabligh. Dan kewajiban tabligh adalah kewajiban seluruh anggota jemaat. Ini sebagai mukadimah mungkin dari saya. Kita akan masuk ke acara berikutnya. Nanti akan mendengarkan penyampaian atau materi-materi dari Bapak Iman Mujib. Mudah-mudahan beliau segera masuk ke dalam ruang Zoom. Kita akan sedikit teknis akan kita laksanakan. Berbeda mengucapkan kata-kata, mengucapkan sesuatu yang disampaikan. Yang mana berbeda. Sekarang ini kami perhatikan dengan banyak sekali bahasa satu bahasa Indonesia aja sama-sama kita pahami Hari ini pada jurusan informatika. Kemudian bahasa tubuh juga bisa menjadi komunikasi. Kita menyampaikan kabar baik, kabar suka, sejatinya wajah kita menunjukkan kesukaan, kegembiraan. Jadi kalau disampaikan dengan bertemu seperti orang marah, kemudian seperti menerima sedang terganggu atau ada kebisikan, ngomongnya teriak-teriak, keras-keras, karena bisa berbicara di samping masjid yang sedang berperubahan. Nah, itu juga bisa menjadi komunikasi. Nah, itu hal yang mau tidak mau seperti menyampaikan apa itu orang-orang lain, menyampaikan apa pada yang datang. Terus komunikasi. Di komunikasinya ada 2 hal yang pertama.
sesuai konteks. Ini untuk menunjukkan anak-anak ya. Ini dalam komunikasi apapun ya. Semua kesediaan ya, kesediaan masalah komunikasi ya. Tidak tumpuk masalahnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ini kecuali jika kita membiarkannya pergi. Kalau tidak terlalu penting, ngapain dipikirin? Vaksin banyak dari sini, ngapain dipikirin? Yang penting diri kita juga divaksin dulu, kira-kira gitu ya. Dia posnya. Di beta ini sangat umum orang mengalami. Bagaimana supaya ini bisa diatasi? Kita kelola otak kita dengan alfa. Itu gimana? Ada relax, satu keadaan tanpa stres. Anda perlu dalam keadaan alfa untuk bisa mencapai pikiran bawah sadar. Caranya gimana? Seperti biasa. खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा. Langkah pertama, kenali dulu ya. Kenali dulu masalah Anda apa dalam komunikasi. Ya, itu harus kita misalkan. Saya kalau ngomong sering pakai gitu ya. Itu pahami dulu ya. मोहब्बत की नगमात गाएंगे हम. Ada juga Pak ini angkatan saya yang alhamdulillah melanjut ke Syahid, yaitu Bashiruddin Ahmad sendiri Pak, asal Brastagi Pak. Oh, katanya Alhamdulillah saya seangkatan dengan beliau. Alhamdulillah beliau mendapat melanjutkan ke Syahid Pak. Mungkin dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan materi apa ya, karena apa yang disampaikan oleh Bapak Iman tadi sudah cukup jelas ya Pak ya. Karena ketika kita berperilaku kurang mengesankan di tengah masyarakat, otomatis pandangan mereka pun akan kurang kurang berkesan kepada kita. Jadi berkomunikasi, terus etika kita, tata krama kita di tengah-tengah masyarakat, itulah yang paling ditekankan. Mungkin bisa sharing aja Pak ya, karena saya juga sama belajar lah Pak ya. Mungkin itu Pak. Jazakumullah. Oke, baik, jazakumullah Pak Huda yang sudah sedikit menyampaikan sambutannya, boleh dikatakan kan sebagai kata sambutan. Ya alhamdulillah, mungkin untuk sebagian anggota ini, karena tidak semuanya yang hadir pada yang hari ini kan hanya saja yang terpilih ya. Mungkin sudah tidak bertanya-tanya lagi ataupun sudah tidak asing lagi lah nanti dengan Pak Huda, kan sudah ada perkenalannya pada siang hari ini. Dan begitu ya, jazakumullah hasanah jaza yang sudah berkenan juga bergabung sama-sama kita di sini ya. Saya melihat kalau dari face-nya sudah ada modal lah untuk tugas di Sumatera. Wajahnya sudah wajah Batak, cuman tinggal bahasanya saja nanti agak dikerasin sedikit. Saya orang Medan Bung gitu. Aduh. Maaf ini Pak Iman, saya suka bercanda. Ya, Purunyus. Nah, mungkin nggak tahu teman-teman di sana nggak tahu Purunyus itu apa. Ya. Ada dan yang punya. Udah ada lah modalnya, wajah-wajah Batak sedikit kan gitu. Tinggal nanti pakai bahnya udah kenal lah itu. Mungkin perlu itu aja sedikit gitu. Ya. Mubarak lah nanti Pak Huda ya, dengan berbagai macam PR-nya yang sudah saya sampaikan kan gitu. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya PR besar nanti Pak Iman juga tahu khususnya di bidang pertanian ya, bagaimana itu merupakan salah satu
kenang-kenangan terindah saya lah untuk Pak Huda kan gitu. Nah, jadi mungkin masih ada waktu nih agak lenggang. Ya, kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Kita acaranya rileks, artinya tidak terlalu tegang, dan memang saya kalau ada Pak Iman hadir bersama kita itu saya bawaannya rileks aja gitu, nggak tahu ya. Mungkin ini aura dari Pak Iman apa gimana? Aura Sri Mulat ya. Jadi enak aja gitu kalau saya terus terang nih Pak, bukan buat batak, memang itu saya di bawahnya tadi kan, kalau otak itu ada di bawah tadi ada beta, kemudian Alfa. Nah, saya ada di posisi itu gitu. Nah ini ya. Mungkin ilmu juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana supaya ketika orang diajak bicara itu otaknya itu tidak di beta gitu. Nah, gitu. Bisa beralih dia gitu. Kalau masih di beta nanti jangankan cerita dalil, cerita tabligh ya. Maunya mungkin kita ini suruh pulang aja kan gitu. Nah, ini luar biasa dari materi pada siang hari ini kalau saya sendiri menangkapnya. Ya mudah-mudahan bapak ibu juga sama ya, bisa seperti demikian ya. Bagaimana kira-kira Pak Iman? Ada lagi yang perlu disampaikan atau ini? Ya, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan hal yang praktis, misalkan gimana sih cara memulai pembicaraan, gitu. Barangkali ada yang mau sharing juga boleh. Ya Pak, ada Udam nih. Udam tuh paling sering tuh suka ngumpul-ngumpul kan. Ayo Udam, siapa? Ini aja, santai saja, jangan rileks saja, jangan terlalu. Udahlah ya, Dal. Nggak pertanyaan pun nggak apa-apa, sharing aja. Ini Pak nih, ini Abdal ya panggilannya, namanya Abdurrahman ini, masuk teguh. Silakan. Ayo. Ya, hitung-hitung berlatih berbicara. Ya, coba. Kalau mau Bro. Bro Afdal ya, Bro Afdal. Ya, kalau sana abang ya. Bang Afdal. Sini aja sini. Ayo aja gak apa-apa. Ada. Masih malu-malu Pak Iman katanya. Laki-laki malu berani. Biasalah pertemuan pertama, tapi insya Allah mungkin nanti kedua itu harus cair. Saya mau ngasih sebuah gini deh, mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman para Hudam di sana, adik-adik Hudam ya, nanti akan mengalami hal yang sama gini. Saya sharing sedikit pengalaman ya Pak Dadan ya. Ya. Bagaimana kita memulai percakapan ya. Jadi saya tuh udah lama ya, sekitar mungkin 2,5 umur saya lah ya. Saya senang cari kenalan baru. Nah, jadi karena saya dengan profesi saya sering keliling beberapa daerah dan sebagainya ya. Nah, kalau naik pesawat lah misalkan, ya, pesawat itu kan biasanya tempat duduknya 3-3 pada dan ya. Iya. 3 kan ya. Nah, saya selalu kalau duduk di pesawat suka milih duduk di tengah Pak, nggak pernah di jendela atau di gang. Jadi pada saat saya check-in ditanya kan, Bapak mau duduk di gang atau di jendela? Saya selalu bilang, di tengah Mbak, bilang petugasnya. Dia bingung, tumben Pak kenapa? Mbak tumben kok nggak nawarin yang tengah? Saya bilang gitu kan ya. Kenapa? Karena saya punya target, saya ingin kenal sama orang yang duduk di sebelah kiri kanan saya. Ya, suatu ketika, katakanlah saya ilustrasikan aja ya, saya mau ke Medan. Waktu duduk di pesawatnya belum terbang, masih siap-siap gitu ya. Orang sudah duduk di sebelah saya, di dekat jendela, saya di tengahnya. Saya tanya sederhana pertanyaannya. Mau ke Medan juga Pak? Kira-kira jawabannya apa? Pasti bilang iya kan? Oh iya, saya ke Medan juga. Ya ke Medan. Kalau dia ke Jogja kan tinggal saya yang salah atau dia yang salah naik kan gitu. Sama ke Medan. Paling nggak bunyi aja dulu. Oh sama dong ke Medan gitu ya. Nah, mulai muncul keberanian itu aja dulu. Ada ngobrol-ngobrol, tinggal di mana, dinas di mana, kesibukannya apa dan sebagainya katanya kan. Nah pada saat sudah terbang nih, kita sudah di atas, yang di jendela sudah mulai tidur, sebelah kanan masih melek matanya. Pertanyaannya sama, saya tanya sebelah kanan saya. Mau ke Medan juga Pak? Ini pesawat sedang terbang loh, di atas udara loh ya. Mau ke Medan juga Pak? Jawabannya pasti iya. Gitu kan ya. Jadi bodoh-bodohan aja lah kira-kira. Nah singkat cerita, dalam satu kali perjalanan sudah 2 tuh yang saya kenal.
kiri kanan saya gitu ya. Atau juga pengalaman lain nanti untuk cari ini kan cari target lah gitu ya untuk bisa menetapi suatu saat gitu. Kalau antri di ATM atau antri di pasar sedang antri, cari antrian jangan yang pendek, yang panjang. Kalau kita punya target untuk mencari tambahan perkenalan yang panjang, colek aja deh. Misalkan antri di ATM, dicolek ini pundaknya. Lagi antri Pak, kalau lagi antri Bu, silakan. Masih jawaban iya. Ya kan? Oh sama, saya juga antri. Udah ngobrol sana ngobrol sini. Daripada ngelamun, tiba-tiba pulang, sayang. Pokoknya ada satu prinsip ya untuk mencari menambah teman kenalan sebagainya. Prinsipnya adalah 1 meter 30 detik. Artinya apa? Pokoknya kalau ada orang berdiri 1 meter dekat saya harus kenal siapa dia. Entah siapapun, mau tukang sayur kek, mau pengusaha ke siapapun. 1 meter di sebelah saya harus saya kenal siapa dia. Dan itu akan banyak. Artinya apa? Kita akan banyak bahan baku untuk tablik. Kapan kita menyampaikan pertablikannya itu nanti. Minimal kenalan aja dulu. Mulai banyak gitu ya. Saya pernah sampaikan waktu pertemuan yang lalu ya. Banyak kenalan, tersambung silaturahminya gimana? Jangan langsung ke hujah-hujah, ke dalil-dalil. Ini senang sepeda, bersepeda dulu. Senang mancing sama-sama dulu. Sambil ngobrol-ngobrol ya, melakukan kedekatan. Ibaratnya kita sedang ingin menyampaikan informasi itu seperti ilustrasinya ya, memasukkan air ke dalam botol. Gimana caranya? Buka dulu tutupnya, baru masukin airnya. Kalau masih tertutup, ya kita belum dapat, masih curigaan, tidak akan masuk informasinya. Dan itu kita akan buang waktu. Nah, termasuk pertablikan juga diceritakan dengan cara itu. Nah, itu kira-kira pengalaman saya. Barangkali yang mau cerita pengalaman yang sedikit rupa, atau mau bertanya juga boleh untuk penguatan nanti. Silakan. Oh ya Pak Huda, sedikit koreksi. Tadi saya agak kaget. Saya bukan sekretaris tablik PB, ya saya tim sekretaris tablik. Sekretaris PB itu Pak Gunawan Wati. Saya timnya. Ini bukan saya sekretaris tablik PB, tapi tim sekretaris tablik PB. Oh iya Pak Huda ya. Iya. Mangga Pak Dadan, silakan. Yang lain silakan. Silakan Pak Dadan. Baik, jazakumullah Pak Iman. Maaf agak ini, pesan ada telepon masuk dulu. Oh iya. Ya begitulah tadi kan kalau ya terus terang sekali saya ulangi lagi, memang kita ini tidak salah lah mendapatkan mentor lah. Dan kebetulan beliau kan paksnya di sini gitu. Dan memang salah satu problem di sini nih gitu Pak ya. Ya mungkin rata-rata lah saya lihat begitu kan. Susah membuka ucapan komunikasi itu ya. Jadi saya kemarin juga ada, nanti juga mungkin minta pandangan dari Pak Iman ya. Pak Iwan Taufik, dia pernah menyampaikan bahwa katanya salah satu rahasia komunikasi itu kita harus pandai memberi katanya Pak. Ya. Giving Pak ya. Giving is the best communication katanya kan gitu. Ya. Jadi memberi itu adalah komunikasi yang paling terbaik kan gitu. Ya. Nah, jadi ya kalau misalkan kita mulut susah untuk berbicara, ya minimal bawa bonbon, tawarin bonbon kan gitu. Nah, itu pun mungkin salah satu cara pembuka pembicaraan. Kalau tadi kan kita dapat ilmu dari Pak Iman, kalau misalkan di perjalanan kita misalkan mau ke Medan ya, kita kan udah bisa pembukanya mau ke mana Bu, aduh, Medan ya, samalah kita, Medannya di mana. Nah, itu kan mulai terus itu. Nah, jadi yang diminta dari bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan muda di sini, cari kenalan aja dulu. Ya, sekarang banyakin kawan aja dulu. Nah, kalau sudah banyak kawan, alhamdulillah mungkin nanti ya kan akan nanya yang lain-lain, akan merambat rembet ke yang lainnya. Jazakumullah Pak Iman. Ya, nampaknya kalau untuk pertanyaan sampai saat ini belum ada lagi yang mau bertanya, ya saya pikir kalau menurut Pak Iman cukup, ya boleh kita tutup mungkin acara ini kita Pak. Atau mungkin Pak Huda ada yang mau ditambahkan lagi, boleh Pak Huda? Sudah cukup Pak, cukup. Iyalah, oke, jazakumullah. Ya, baiklah mungkin jazakumullah asana jaza bapak-bapak materi yang sudah menyampaikan materinya. Ya, kita akan lanjutkan acara kita pada siang hari ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian juga Pak Huda yang sudah ikut join di sini, saya ucapkan jazakumullah asana jaza.
kita mungkin akan sudahi acara kita pada siang hari ini, dan insya Allah mungkin akan kita tutup dengan doa. Baik, mungkin karena tadi dibuka sama saya, ya saya mohon ini ada Pak Huda di sini untuk memimpin doa penutupan acara kita ini. Silakan Pak Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil berkat dari pertemuan kita pada siang ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah, jazakumullah khairan jaza. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Iman Mujib Ahmad Nadakusuma selaku pemateri pada siang hari ini. Begitu juga Pak Maulana Huda Mubashir, ya. Mudah-mudahan dengan berakhirnya acara ini ya bisa memberikan berkah yang sebesar-besarnya kepada kita semua, dan kita bisa khususnya melaksanakan ya dalam pertabdigan ini sebaik-baiknya. Saya mungkin selaku moderator pada siang hari ini mohon maaf ya kurang dan lebihnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan, Mubarak Pak Iman dan para dai-dai. Mubarak. ya, mohon doanya dari semuanya.